adalah beberapa penjelasan mengenai materi pertemuan rapat. Yang pertama adalah pengertian rapat. Apa sih rapat itu? Pertemuan rapat adalah suatu kegiatan di mana sekelompok orang berkumpul untuk berdiskusi, bertukar informasi, mengambil keputusan, atau menyelesaikan masalah dalam suatu organisasi, perusahaan, atau kelompok tertentu. Rapat biasanya memiliki tujuan yang jelas, agenda yang terstruktur, serta dipimpin oleh seorang pimpinan atau moderator agar diskusi berjalan efektif dan mencapai hasil yang diinginkan. Berikutnya, ada tujuan pertemuan rapat. Tujuan pertemuan rapat adalah untuk menyampaikan informasi, mendiskusikan masalah, mengambil keputusan, serta meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam suatu kelompok atau organisasi. Rapat juga berfungsi sebagai sarana evaluasi dan perencanaan agar tujuan dapat dicapai secara efektif. Berikutnya, ada 5 jenis-jenis meeting. Yang pertama, kick-off meeting. Kick-off meeting adalah pertemuan untuk memulai sebuah proyek baru. Kedua, meeting tim rutin. Sesuai namanya, jenis pertemuan ini melibatkan semua anggota tim setiap minggu, bulan, atau 2 minggu sekali. Ketiga, meeting pelatihan. Pertemuan konferensi yang diselenggarakan untuk memberi pembekalan tentang keterampilan. Keempat, huddle meeting. Huddle meeting adalah rapat singkat yang mengundang semua anggota tim. Kelima, atau yang terakhir, annual meeting. Annual meeting adalah rapat yang diadakan setiap tahun seperti arti namanya. Berikutnya, ada 5 persiapan rapat yang harus dilakukan. Pertama, merencanakan anggaran yang dibutuhkan. Kedua, membuat agenda rapat. Ketiga, membuat surat undangan dan dikirimkan pada peserta. Keempat, mempersiapkan daftar hadir. Kelima, mempersiapkan ruangan dan perlengkapan rapat. Mengapa rapat pertemuan penting dalam lingkungan kerja? Ada beberapa alasan yang membuat rapat menjadi hal penting dalam lingkungan kerja. Di antaranya, pertama, memperkuat komunikasi dan kolaborasi. Kedua, pengambilan keputusan yang efektif. Ketiga, meningkatkan keterlibatan tim. Keempat, memperkuat hubungan dengan pelanggan dan mitra bisnis. Selanjutnya ada proses berjalannya rapat. Yang pertama ada pembukaan oleh pemimpin rapat, yaitu membuka pertemuan, menyapa peserta, dan menyampaikan tujuan serta agenda rapat. Yang kedua ada penyampaian agenda, menjelaskan poin-poin yang akan dibahas dan meninjau notulen sebelumnya. Yang ketiga ada pembahasan dan diskusi. Dilakukan oleh peserta diskusi dengan menyampaikan pendapat serta mencari solusi atau keputusan bersama. Yang keempat ada pengambilan keputusan atau kesepakatan, yaitu diambil melalui musyawarah atau voting lalu dicatat dalam notulen. Yang kelima ada tindak lanjut atau menentukan tugas dan tanggung jawab peserta setelah rapat selesai. Yang keenam ada penutupan, ringkasan hasil rapat, ucapan terima kasih, dan penutupan resmi oleh pemimpin rapat.